Perkenalkan, nama saya Andri Hermawan dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen A, semester 1. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal UTS mata kuliah Islam Nusantara dengan dosen pengampu Bapak Rosadi SAG MSI. Islam Nusantara adalah Islam yang khas ala Indonesia. Gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal budaya, adat istiadat di tanah air. Islam Nusantara sempat menimbulkan kehebohan tersendiri di tengah masyarakat Indonesia. Beberapa kalangan mengemukakan pendapatnya tentang Islam Nusantara. Ada yang menganggapnya sebagai agama Islam yang berkembang di Indonesia itu sah-sah saja. Ada pula yang berpendapat bahwa Islam Nusantara sejatinya tidak ada. Mengingat Islam itu hanya satu dan tidak berlaku istilah Islam Nusantara ataupun jenis Islam lainnya. Pro dan kontra soal Islam Nusantara juga terjadi di media sosial. Pihak yang pro berjuang keras menggunakan penalarannya dalam berargumentasi agar Islam Nusantara dapat diterima semua kalangan. Sementara pihak yang kontra berusaha menyerang dan mematahkan semua argumen yang dibangun pihak pro Islam. Sementara pihak yang kontra berusaha menyerang dan mematahkan semua argumen yang dibangun pihak pro-Islam. Tuduhan pihak kontra terasa agak ambigu dengan mencurigai gagasan Islam Nusantara merupakan produk Barat, padahal tidak ada hubungannya sama sekali. Pihak kontra meyakini bahwa Islam itu hanya satu, yaitu Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Islam tidak bisa diberikan julukan berdasarkan metode pendekatan maupun kawasan seperti Islam Nusantara. Islam dengan ciri khas seperti Islam Nusantara dipandang negatif dan diyakini hal itu salah. Di mata mereka, kelompok pro-Islam Nusantara dianggap sebagai ahli bid'ah karena berbeda dengan Islam ideal dalam pandangan mereka. Islam Nusantara merupakan, menurut mereka, tidak lagi murni karena dimasuki paham dari luar. Pihak pro di sisi lain mendapat dukungan dari para pemikir Muslim. Dalam kesimpulan mereka, Islam memang satu, namun ekspresinya beragam. Islam Nusantara menunjukkan ekspresi karakteristik Islam Indonesia yang khas dan tidak dimiliki Islam di belahan bumi lain. Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama Munas Alim Ulama menyepakati pengertian dari konsep Islam Nusantara. Dalam pembahasan di Komisi Bahas Masail Pendidikan, para kiai NU menyatakan Islam Nusantara bukan aliran baru. Pembahasan yang lebih simpel dari PUN Jawa Timur berkonklusinya Islam Nusantara pengertian substansial adalah Islam dari sunnah wal jamaah yang diamalkan, didakwakan, dan dikembangkan sesuai karakteristik masyarakat dan budaya di Nusantara oleh para penduduk. Kata Sekretaris Lembaga Bahsul Masail PWNU, Alamat Kelurahan Pondok Pesantren Muda Al-Azhar, Citapolo, Kota Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus
semua prinsip itu merupakan sebagian dari konsep Islam Nusantara, sehingga menggali Islam Nusantara sebagai pendekatan dapat melalui rumusan organisasi seperti NU yang dijawantahkan oleh orang-orang Nusantara sebagai perwujudan kultural Islam, yakni Islam melalui kultur, tradisi, dan budaya Nusantara. Para kiai menyepakati bahwa Islam Nusantara lebih banyak bergerak pada aspek fikih dakwah, yaitu bagaimana Islam didakwahkan, bukan bagaimana mengisbahkan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak semua umat Islam setuju dengan Islam Nusantara. Contohnya dari MUI Majelis Ulama Islam Sumatera Barat dan Majelis Ulama Islam Kabupaten atau Kota se-Sumatera Barat menyatakan tanpa ada keraguan bahwa Islam Nusantara dalam konsep atau pengertian definisi apapun tidak dibutuhkan di ranah Minang. Bagi kami, nama Islam telah sempurna dan tidak perlu lagi ditambah dengan embel-embel apapun. Islam Nusantara juga dinilai mengandung potensi penyempitan makna Islam yang universal. Istilah Islam Nusantara juga sering digunakan untuk merujuk cara beragama Islam yang toleran. Menurut MUI Sumbar, toleransi hanya merupakan satu aspek dalam Islam, padahal banyak aspek lain dalam Islam. Islam tidak bisa direduksi hanya menjadi satu aspek saja, melainkan harus menyeluruh. Islam Nusantara juga dinilai mengandung potensi penyempitan makna Islam yang universal. Istilah Islam Nusantara juga sering digunakan untuk merujuk cara beragama Islam yang toleran. Menurut MUI Sumbar, toleransi hanya merupakan satu aspek Islam, padahal Rasulullah tidak pernah memerintahkan dan menyentuhkannya. Begitu juga para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tidak ada satupun di antara mereka yang mengamalkannya. Kalau sekiranya amalan itu baik, mengapa hal itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat dan tabi'in? Kata mereka. Beberapa argumentasi bagi yang menolak Islam Nusantara seperti mereka mengucapkan Islam Nusantara dianggap sebagai ahli bid'ah karena berbeda dengan Islam ideal dalam pandangan mereka. Islam Nusantara menurut mereka tidak lagi murni karena dimasuki paham dari luar. Jadi menurut mereka Islam yang paling benar adalah Islam menurut mereka Islam itu hanya satu, yaitu Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Pandangan saya terhadap orang yang membid'ahkan tradisi yang ada di tengah masyarakat, menurut saya masalah ini seharusnya tidak terjadi lagi di masa sekarang. Hanya saja tidak bisa kita pungkiri hal tersebut masih sering terjadi. Karena pandangan saya hal tersebut sebatas kesalahpahaman saja. Perlu dilakukan penjelasan yang lebih tentang tradisi-tradisi tersebut seperti Maulid misalnya. Masih ada kelompok yang membid'ahkan Maulid dan kegiatan lain yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Hal tersebut karena adanya perbedaan pemahaman. Jadi menurut saya tidak bisa kita langsung salahkan orang yang
suka membid'ahkan kita. Jadi lebih baik kita berdiskusi dengan mereka, kita jelaskan, kemudian kita cari tahu sisi pandang mereka bagaimana, kemudian mereka memakai dalil apa, kita jelaskan dari sisi pandang kita, maulid itu seperti apa, tahlilan itu seperti apa. Jadi tidak jadi pertentangan, tidak jadi salah pahaman lagi. Nah, bukan hanya perlu langsung marah gitu. Jadi lebih baik kita ajak diskusi, kita sama-sama sharing ya, supaya tidak jadi kesalahpahaman lagi ke depannya. Penting ngumpulkan. Sikap saya apabila ada orang yang suka mengkafirkan, membid'ahkan atau mengharamkan tradisi yang ada di masyarakat. Sikap yang saya lakukan adalah mencari kebenarannya dulu. Tidak boleh langsung menuduh atau memvonis orang sembarangan apabila terkait dengan sebuah tradisi. Selagi tradisi itu tidak menyimpang, banyak hal positif, sikap saya mendukung. Kemudian saya akan mengajak diskusi orang tersebut, melihat sudut pandang dan dalil apa yang dia gunakan dalam membuat argumen tersebut. Ketika ada orang yang suka membid'ahkan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat, yaitu kita perlu memberi arahan kepada orang tersebut dengan cara menjelaskan hal yang benar berdasarkan dalil menurut para ulama, karena tradisi-tradisi yang ada di masyarakat itu sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan tradisi tersebut sudah menjadi suatu kewajiban di dalam masyarakat. Nah, sebetulnya sikap-sikap saya ini sudah terjawab ya di pertanyaan nomor 4. Jadi sikap saya yang akan saya lakukan seperti tadi, mengajak orang tersebut yang suka mengkafirkan, mengajak diskusi, mengajak debat, supaya tidak terjadi perpecahan. Sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah penyampaian mohon dimaafkan, karena saya juga sedang dalam proses belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.